Shalom, selamat pagi, selamat jumpa minggu ini lewat refresh dari Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pada pagi yang indah ini, mari kita memohon kasih karunia, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kalau kami boleh bersyukur dan bersuka cita pada pagi yang indah ini, kami sadar semua karena karunia dan rahmat Tuhan yang senantiasa nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati dan pimpinlah kami Bapa untuk memahami kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, tuntun kami dalam kuasa kasih-Mu. Tuntun kami dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Secara khusus bibir mulut hamba-Mu yang penuh keterbatasan, tersempurna dalam kasih dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami pinta dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Saudara, Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dan firman Tuhan ini saya sangat yakin pasti banyak Bapak Ibu yang memahami. Ini bicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku,
engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik bacaan ini. Berbicara tentang anak yang hilang. Saudara-saudara, anak yang hilang ini diberi hak oleh bapaknya. Dan apa yang diterima, si bungsu dia menjual. Lalu di dalam cerita ia pergi ke negeri yang jauh. Dan di negeri yang jauh, harta yang telah ia terima, ia boroskan. Ia bukan pakai untuk hal-hal yang berguna. Dan setelah ia memboroskan apa yang telah diberikan sang bapa, terjadilah kelaparan. Dan dalam kelaparan itu, dalam bacaan kita tadi, ia ingin makan. Ia memberi diri menjadi pembantu di salah satu tempat di mana dikatakan di sini memelihara babi-babi oleh seorang majikan. Dan majikan itu menyuruhnya untuk pergi menjaga babi di ladangnya. Ketika sedang menjaga babi di ladang sang majikan itu, ia mulai merasa lapar, sangat lapar. Dan ia ingin mengisi perutnya dengan ampas dari makanan babi itu. Tapi itu pun tidak diberikan. Karena tentu sebagai pekerja pada saat itu upahnya belum layak untuk mendapat ampas pun untuk dimakan. Saudara-saudara, di tengah keterpurukan sang bungsu ini, ia sadar bahwa ternyata di rumah bapaknya yang ia pernah tinggali, di sana ada banyak orang upahan. Mengapa ia harus menyiksa diri di negeri yang jauh ini? Oleh karena itu ia mempunyai sesuatu. Ia sadar dan ia bangkit. Ia bangkit dan ia mulai berkata, tidak, aku harus pulang ke rumah bapakku. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita seperti itu. Ketika sadar atau tidak kita telah melakukan hal-hal yang menduka citakan Bapa dan kita sedang terpuruk, kita sedang terjatuh. Tetapi ketika kita sedang terjatuh, kita harus seperti anak bungsu ini. Harus punya semangat untuk kembali bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari dosa, bangkit dari persoalan. Untuk kita kembali kepada rumah Bapa, karena di rumah Bapa ia telah menyiapkan segala sesuatu. Dikatakan dalam firman, di rumah Bapa ada banyak orang upahan. Di rumah Bapa ada banyak yang disiapkan bagi anak-anaknya yang mau bangkit dari keterpurukan, yang mau bangkit dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita, engkau harus bangkit. Engkau harus menyadari apa yang ada padamu. Engkau harus menyadari kesalahan dan apa, kita harus kembali bertobat. Dan dalam pertobatan itu, kita lihat Bapa telah menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Saudara-saudara, hal yang kedua yang menarik. Anak yang sulung ketika mendengar bagaimana sang bapa menyambut anak yang hilang ini. Orang yang telah berdosa, ia pulang. Apa yang diberikan? Dikatakan di sini, berikan pakaian yang jubah terbaik, kenakan cincin, kenakan sepatu pada kakinya. Dan bukan berhenti sampai di situ. Sang bapa mengatakan, ambil domba, anak domba yang tambun, sembelih. Dan mari kita bersuka cita, mari kita menari-nari. Ketika kita sadar dan kita kembali kepada Bapa setelah kita menyadari akan segala kesalahan kita, keterbatasan kita, Tuhan justru mau menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. Ia tidak mengatakan engkau harus tetap di situ, tapi ia mengatakan mari disiapkan. Disiapkan baju iman, disiapkan cincin sebagai meterai tanda bahwa kita adalah anak-anak yang mau bertobat dan menyadari akan segala kesalahan kita. Dan kita disiapkan kasut sepatu supaya kita mampu berjalan dengan baik tanpa tertatih. Tapi kita mau bangkit dengan berjalan dengan sempurna karena ada alas di kaki kita. Walaupun kita sedang berjalan di kerikil yang tajam atau di bebatuan, kita tetap berjalan. Kita pun berjalan dalam teriknya matahari yang panas. Tidak terasa karena ada alas kaki. Untuk kita berjalan tegak setelah kita mengaku segala salah dan dosa kita. Hal yang kedua, jangan kita seperti si sulung. Ketika ada orang yang bertobat, ketika ada orang yang kembali, dia marah. Bahkan dia mengatakan, sedikit ada penghakiman dari kata-kata si sulung kepada adiknya si bungsu. Dia telah menghabiskan uang, dikatakan di sini dengan pelacur-pelacur. Apakah memang seperti itu? Apakah si sulung tahu apa yang diperbuat si bungsu? Tidak. Itu hanya sesuatu yang muncul dari hatinya, menuduh. Karena ada amarah.
Seharusnya si sulung harus menyadari adiknya yang hilang telah pulang, dia pun harus bersuka cita. Tetapi bapaknya menyadarkan dia, engkau setiap hari bersamaku. Apa yang kupunya engkau punya. Saudara-saudara, kita pun, Tuhan mengatakan, apa yang Tuhan punya, kita punya dan Tuhan memberikan. Oleh karena itu, mari senantiasa dalam hidup ini, ketika kita sedang dalam persoalan, jangan kita larut, tetapi harus kembali bangkit, karena Bapa senantiasa menyiapkan yang terbaik bagi kita ketika kita datang kepadanya. Dikatakan di sini, ketika ia pulang, bukan hanya diberi pakaian, cincin, dan sepatu, tetapi disiapkan, dikatakan, ambillah lembu yang tambun, sembeli, untuk kita berpesta sambil menari. Berpesta sambil menari dilakukan menyambut anak yang hilang ini. Berpesta dan menari akan Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang menyadari akan segala keterbatasan, akan segala salah dan dosanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menyadari bahwa sungguh Sang Bapa yang sangat penuh dengan kemurahan, Allah yang sungguh penuh dengan anugerahnya, senantiasa menyiapkan kepada anak-anaknya yang tahu dan menyadari akan segala keterbatasan. Saudara, marilah kita bangkit kembali kepada Bapa. Ia adalah Bapa yang senantiasa menyayangi kita. Ia adalah Bapa yang senantiasa mau berkata, menyambut setiap anak-anaknya yang datang dalam kerendahan hati kepadanya. Tuhan akan menolong kita, menyambut kita dalam kuasa dan dekapan kasih-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan ketika kami sedang berada dalam persoalan bahkan dosa kami. Kami jangan larut, tapi kami harus bangkit pulang. Karena ternyata Bapa di surga sungguh luar biasa menyiapkan segala sesuatu yang baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, mengajak kami untuk senantiasa memahami akan segala kasih dan anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kami. Kami mohon dan pinta dalam kasih Yesus Kristus. Amin.